mengingat 2019 menjadi tahun terberat dalam demokrasi di Indonesia. Pasalnya bangsa ini harus menggelar pemilu pertama kalinya bersamaan dengan Pilpres. Pemilu 2019 rupanya menyisakan duka yang mendalam karena ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia. KPU dalam refleksi hasil pemilu 2019 mengungkap ada total 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Arief Budiman yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPU mengatakan bahwa faktor banyaknya petugas yang meninggal dunia atau sakit dikarenakan beban kerja di pemilu 2019 yang cukup besar. Provinsi DKI Jakarta menyiapkan layanan kesehatan jiwa bagi peserta pemilu 2024 di puluhan puskesmas dan RSUD di Jakarta. Puskesmas Kebonjeruk menjadi salah satu puskesmas yang memiliki layanan tersebut. Esok ya, ini semakin dekat langkah menuju kotak suara. Justru tak sedikit masyarakat bahkan mereka ada yang berkontestasi rawan merasakan kecemasan dan kegelisahan. Benarkah depresi dan gangguan kecemasan mengintai kita tiap pemilu dihelat? Sebagai antisipasi, RSUD Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta bahkan mendedikasikan satu layanan khusus untuk perawatan peserta pemilu yang mengalami depresi. Menurut kami kalau orang kemudian gagal, kecewa, itu adalah reaksi yang wajar. Cuman yang kita antisipasi reaksi dari stres itu. Karena bisa merupakan reaksi stres akut yang kemudian ini berpotensi membahayakan diri, membahayakan orang lain. Hai, halo teman-teman catatan harian kuliah. Kita kembali lagi ya teman-teman. Oke, teman-teman jangan bosan-bosan ketemu dengan saya ya. Teman-teman, kita balik lagi nih ya. Kebetulan banget kita tag videonya itu ngepas banget ini momen setelah election, setelah momen pencoblosan ya teman-teman. Ayo teman-teman, tadi udah nyoblos belum? Oke, ini kan masih masa-masa apa namanya nih, quick count ya teman-teman ya. Nah, itu kan para pendukung tim ses, kemudian para paslon-paslonnya itu pasti masih dak-dik-duk-der gitu ya. Ya, menanti keputusan resminya dari penyelenggara pemilu nasional yaitu KPU. Nah, teman-teman, karena kita tag videonya ini pas momen setelah pemilu, nah jadinya tahu sendiri kan, catatan harian kuliah kan selalu menyajikan topik tentang kesehatan dan dunia pendidikan terkait perkuliahan seperti itu. Nah, ini kita akan bahas masalah kesehatan setelah pemilu berlangsung nih teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya, kita bahas ya. Nah teman-teman, sebagai pendahuluan untuk momen-momen pemilu ini teman-teman, tentunya baik tim ses, pendukung, kemudian paslon ya kan, ini kan sudah melalui serangkaian kegiatan ya di beberapa waktu yang lalu, seperti kayak kampanye, kemudian sampai kemarin tuh masa tenang, kemudian hari ini yaitu hari penentuan, yaitu pencoblosan ya, atau pemungutan suara seperti itu. Nah, tentunya di situ banyak sekali effort yang dikeluarkan ya teman-teman, baik itu dalam segi waktu, kemudian emosinya seperti itu, kemudian euforianya, kemudian juga materialnya ini yang paling banyak harus dikeluarkan pada masa-masa itu ya teman-teman. Ya tentunya itu juga termasuk dengan effort ya teman-teman ya. Nah, ketika effort itu sudah dikeluarkan semaksimal mungkin ya, baik itu dari pendukung, kemudian tim ses, kemudian paslon ya. Nah, tentunya di momen pemilu ini pastilah yang namanya pertarungan itu kan pasti ada yang menang, ada yang kalah ya teman-teman. Nah, itu pasti ada, nggak mungkin kan kalau hasilnya itu seri seperti itu kan, pasti ada yang unggul seperti itu ya, ada yang nanti tersisihkan seperti itu. Nah, ini nih yang jadi masalah ya. Kalau untuk yang menang yang menang itu pasti dia harus karena menang itu adalah amanah dari rakyat, jadi tanggung jawabnya juga harus sangat besar ya. Dipikir yang menang itu enggak tanggungan, tanggungannya lebih gede tuh ya kan, tanggungannya lebih gede karena dia harus menunaikan janji-janjinya yang mana
janjinya itu ke rakyat loh, banyak orang ya kan, janji sama satu orang aja kalau nggak ditepatin gimana tuh tanggung jawabnya sama yang kuasa, sama yang punya hidup ya kan ya. Jadi kalau yang menang ini harus amanah ya, tanggung jawab amanah ya sama janji-janjinya, nggak boleh bohong, nggak boleh ingkar. Oke. Nah kalau yang belum rezekinya menang nih, nah ini yang akan beresiko untuk mengalami beberapa masalah-masalah kesehatan teman-teman ya. Nah masalah kesehatan ini tidak hanya terjadi pada beresiko terjadi pada paslonnya aja, tapi bagi para pendukungnya, kemudian tim sesnya ya kan. Nah juga nih di luar dari itu, ini nih apa namanya, petugas yang memungut suara nih ya, di pemungutan suara nih, petugas KPPS-nya nih, ini juga akan juga mengalami, kebanyakan tuh mengalami ini ya, apa namanya tuh burnout ya kan ya, kebanyakan mengalami kelelahan ya teman-teman ya, karena itu bener-bener capek banget ya kerjanya, harus detail ya kan, dia kan harus menghitung secara detail, nggak boleh kelewat satupun seperti itu, karena itu juga amanah ya kan, dan itu juga sangat menentukan sekali gitu. Kerjanya juga berat teman-teman, KPPS itu teman-teman, di situ banyak sekali ya kasus-kasus kayak yang pemilu tahun yang lalu itu kan banyak sekali petugas KPPS yang bertumbangan seperti itu ya teman-teman ya. Nah maka dari itu, nah kita akan ngebahas nih masalah-masalah itu ya, masalah-masalah kesehatan ini nih ya. Biasanya masalah kesehatan yang muncul pasca pemilu ini itu ada kaitannya dengan effort-effort yang sudah dilakukan dari waktu yang lalu teman-teman ya kan. Udah capek-capek kampanye, keluar banyak dana ya kan, udah capek-capek dukung sampai menggebu-gebu, sampai mengorbankan waktu ya kan, mengorbankan sampai otok-otokan sama temennya, sampai otok-otokan sama keluarganya kayak gitu ya. Janganlah ya teman-teman ya, kalau udah selesai pemilu kita harus damai lagi ya, kita harus damai, harus bersatu, harus bisa apa namanya, harus bisa rukun, hidup rukun damai. Oke. Nah fungsinya apa? Untuk bisa menyongsong kehidupan yang lebih baik ya. Hidup itu harus maju terus, jangan mundur ya kan, jangan apa namanya merenungi atau apa namanya memelihara kebencian ya kan, jangan memelihara apa namanya rasa penyesalan seperti itu ya kan, karena paslonku nggak menang, aduh aku nih. Nah itu teman-teman, kita harus optimis untuk hidup ke depan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi masalah-masalah kesehatan ini nih, salah satunya adalah stres teman-teman ya. Nah untuk stres ini biasanya sering dialami oleh apa namanya, beberapa pendukung dari paslon, kemudian tim suksesnya, dan calegnya apa namanya, paslonnya ya teman-teman ya. Nah ini yang sering dialami, karena itu tadi effort yang dikeluarkan sudah begitu banyak, tapi ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah kadang tingkat apa namanya, stres seseorang itu kan beda-beda ya teman-teman ya, dan di situ mereka juga backgroundnya mungkin punya beberapa apa namanya komorbid ya, atau apa namanya tuh bawaan penyakit-penyakit yang dia dapat muncul ketika dia itu ada faktor pencetusnya seperti itu. Nah ketika stres ini datang, nah ini beresiko sekali untuk muncul kembali ya, muncul ke permukaan. Jadi nanti akan memunculkan tanda gejala seperti itu ke apa namanya, orang yang mengalaminya. Nah itu tadi nih, biasanya ini stres ya teman-teman ya. Stres ini akan muncul ketika apa namanya, selesai pemungutan suara ini teman-teman, karena itu tadi banyak yang tidak bisa menerima kenyataan karena ekspektasinya itu ternyata terlalu tinggi, ternyata hasilnya di bawahnya seperti itu. Oke
Oke teman-teman, pertama-tama saya mau memberikan saran yang umum ya teman-teman ya. Untuk yang namanya pertandingan ya, itu kan pasti ada yang menang, ada pula yang akan tersisih seperti itu. Nah, itu tuh kayak hal yang lumrah aja teman-teman, karena ini juga yang namanya pesta demokrasi 5 tahunan. Harusnya itu kalau yang namanya pesta demokrasi kita harus menyongsongnya atau melaluinya dengan riang gembira seperti itu ya teman-teman. Jadi boleh agak-agak kecewa, tapi jangan berlarut-larut teman-teman, karena itu juga akan merugikan diri kita sendiri ya, karena kita sendiri juga punya tujuan hidup yang lebih panjang seperti itu ya. Kita harus ingat masa depan kita yang masih ada seperti itu kan, kemudian keluarga kita, anak istri kita, kemudian atau orang tua kita, atau lingkungan kita di sekitar. Kita nggak hanya bisa bermanfaat bagi orang lain ketika kita berada di satu wadah kok, tapi kita selalu bisa menjadi bermanfaat kepada orang lain dengan dengan wadah-wadah yang lain seperti itu teman-teman ya. Mungkin kalian bisa melanjutkan misi kalian atau visi misi kalian tidak melalui wadah legislatif atau jadi wakil rakyat ya, tapi kalian juga bisa memanfaatkan diri kalian, kemampuan kalian ya, pengabdian kalian melalui wadah-wadah yang lain, dan itu malah sangat diperlukan bagi rakyat ya teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman, jadi ini hal yang lumrah, hal yang normal ya, menang kalah itu. Jadi tidak usah berlarut-larut, boleh menyesal tapi jangan terus-terusan. Kasihan diri kita ya, kasihan diri kita. Soalnya apa? Karena stres ini tuh itu tadi ya, bisa memicu komorbid yang kita punya nih teman-teman ya. Kita nggak tahu nih kita punya bawaan apa nih, penyakit apa yang kependem di diri kita nih ya kan. Ketika stres itu muncul, apalagi stresnya tuh berlarut-larut ya seperti itu ya, sampai terjadi hal-hal yang kayak traumatis seperti itu. Nah ini akan memunculkan komorbid yang sebenarnya kita nggak tahu nih ya, ternyata tiba-tiba muncul ya kan. Nah seperti itu. Nah contoh-contoh komorbid yang dipicu oleh stres ini apa sih? Misal kayak hipertensi ya kan. Hipertensi ini berbahaya loh teman-teman bagi tubuh kita ya kan. Kemudian apalagi selain hipertensi. Nah ketika hipertensi ini muncul ya, tiba-tiba langsung naik set gitu kan, tubuh tidak siap seperti itu. Wah, tiba-tiba pembuluh darah kita nggak siap, dan ternyata ketidaksiapan itu berada di bagian kepala, di bagian otak. Wah, itu akhirnya jelek, pecah pembuluh darahnya, jadilah stroke teman-teman. Itu yang bisa memicu ya, stres itu bisa memicu hipertensi, kemudian stroke. Kemudian karena adanya hipertensi ini tadi, nah itu nggak hanya di yang itu tadi ya, ke arah otak ya, tapi di jantung kita sendiri ketika itu tidak siap. Nah di situ juga bisa terjadi spasme pembuluh darah, atau pembuluh darahnya itu tiba-tiba itu kaku seperti itu. Nah kemudian ternyata yang kaku itu di bagian pembuluh darah arteri koronernya. Jadilah di situ akhirnya ada angina, atau orang-orang sering bilangnya itu angin duduk. Kemudian lebih parahnya lagi, angina ini akan jadi yang namanya serangan jantung. Sudah dah, jadilah itu stres akan memicu serangan jantung. Kemudian apalagi, kemudian stres ini di beberapa orang itu juga akan memunculkan memicu peningkatan asam lambung teman-teman. Jadi ketika teman-teman ini ternyata sudah punya yang namanya MAH ya, ada luka atau tukak di bagian lambung ya seperti itu. Nah stres muncul secara tiba-tiba, apalagi berkelanjutan seperti itu. Nah itu makin banyak itu asam lambungnya ya, cairan lambungnya seperti itu ya kan.
akhirnya apa, makinlah itu lambungnya jadi tambah rusak ya, seperti itu, makin tambah luka. Nah akhirnya apa ya, akhirnya butuh perawatan yang lebih lanjut seperti itu. Dan itu tadi ketika terjadinya itu kayak ngerambahnya ke stroke jantung, nah itu rumah sakit sudah harus ada itu ya, harus ke rumah sakit seperti itu, mau nggak mau harus ke rumah sakit, harus mendapatkan pertolongan sesegera mungkin. Dan komplikasi yang serius ya kan, ini bisa menyebabkan ke arah mortalitas seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, untuk memanajemen stres ini ya, ini nih tiap orang itu kan pasti punya coping stres sendiri-sendiri. Jadi coping itu kayak semacam manajemen stres sendiri dari beberapa orang yang mengalaminya seperti itu. Namun coping stres ini bisa diusahakan dengan beberapa tips-tips berikut ini ya. Nah ini dalam konteksnya adalah stres pasca pemilu ya teman-teman ya. Oke, yang pertama nih, nah yang pertama ini yaitu tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasannya teman-teman ini harus bisa sadar dan menerima teman-teman, bahwasannya pemilu itu memang pesta demokrasi 5 tahunan. Jadi kita harus yang namanya pesta itu kita harus sambut dengan riang gembira. Yang kemarin memang ada perbedaan pilihan, sekarang kita harus bersatu kembali untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kemudian kalau memang yang didukung ini tidak menang, jangan berkecil hati dan jangan berlarut-larut untuk kecewa seperti itu teman-teman, karena hidup kita tidak hanya stuck di saat ini saja, kita harus selalu maju ke depan dan masa depan kita masih panjang ya kan, yang menanti kita masih banyak ya kan, anak istri kita ya, keluarga kita, dan kita tentu masih bisa bermanfaat bagi orang lain melalui wadah yang lainnya, tidak hanya di pentas apa namanya itu perkancahan perpolitikan di apa namanya tuh wakil rakyat ya kan, seperti itu. Oke, yang menang juga belum tentu kok mereka itu apa namanya tidak punya masalah yang lain seperti itu kan. Jadi yang menang juga harus nih, harus amanah ya, nggak boleh nggak amanah, harus amanah. Oke, nah yang kedua nih ya, nah karena ini kan masih menunggu nih kan, ini kan masih real count sana sini ya kan, kayak gitu kan. Nah di berita-berita itu berseliweran banyak hal gitu, berita-berita real count apa namanya, quick count situ ya seperti itu ya teman-teman ya. Nah itu jadi itu teman-teman kalau ngelihat itu kan semakin stres, semakin kecewa. Nah baiknya teman-teman membatasi untuk melihat berita-berita tersebut agar teman-teman ini bisa beristirahat ya kan, bisa tenang seperti itu. Oke, kemudian nih teman-teman yang ketiga, nah ini teman-teman ini ya harus berkoneksi kembali kepada keluarga, sosial, ke teman-teman ya, baik itu yang kemarin sama-sama sepilihan maupun berbeda pilihan. Oke, dengan kita berkoneksi sosial seperti itu, bertukar pikiran, saling sharing, nah itu, atau bercerita yang bagus-bagus, yang lucu-lucu seperti itu, nah itu bisa meningkatkan apa namanya tuh semacam semangat yang baru seperti itu teman-teman ya, semangat yang baru guna teman-teman ini tidak berlarut-larut kecewa seperti itu teman-teman ya. Seperti itu, jangan stuck murung di rumah seperti itu tuh akan menambah teman-teman semakin sakit seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, kemudian yang keempat nih ya, nah teman-teman harus selalu membiasakan olahraga dan latihan fisik, karena dengan olahraga dan latihan fisik ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood seperti itu. Nah nggak usah olahraga yang berat-berat, cukup jalan kaki aja keliling desa ya kan, atau lari-lari kecil keliling desa atau di taman seperti itu. Nah itu cukup sekali teman-teman. Nah oke. Yang keenam teman-teman, nah teman-teman ini harus bisa apa namanya mengontrol internal diri teman-teman sendiri ya. Itu tadi teman-teman tidak hanya stuck untuk bermanfaat ketika teman-teman ini berada di kancah wakil rakyat, tapi teman-teman juga masih bisa bermanfaat untuk orang banyak ketika teman-teman itu berada di wadah-wadah yang lain ya.
orang-orang atau masyarakat itu masih memerlukan sekali kontribusi teman-teman kok. Tidak hanya ketika teman-teman itu bisa menjadi wakil rakyat, tapi kalau teman-teman ini bisa ke take action langsung, baik itu cara sendiri ataupun di wadah-wadah yang sudah tersedia, itu malah lebih bagus teman-teman ya, seperti itu. Nah kemudian yang ke-8 nih, banyakin humor ya, lihat-lihatlah berita-berita yang bagus yang bisa tuh mengalihkan pikiran yang tidak melulu yang itu aja ya. Kita cari yang lucu-lucu seperti itu untuk menghibur diri seperti itu teman-teman, itu juga bisa meningkatkan mood ya. Nah yang ke-9 nih teman-teman, membatasi aja nih diskusi-diskusi politik-politikan ya. Stop aja dulu ya, fokus teman-teman ini santai dulu sejenak di rumah gitu ya, memperbaiki mood dulu ya, supaya teman-teman ini besoknya itu bisa semakin semangat. Oke, yang terakhir nih, konseling ya teman-teman. Ketika dirasa memang kayak stresnya ini berkelanjutan, malah makin menjadi atau malah ada komplikasi nih, misalkan lambungnya jadi tambah perih, atau mungkin ternyata semakin pusing ya kan, atau punya keluhan-keluhan yang lain seperti itu, segera teman-teman, tidak perlu menunggu waktu yang lama, langsung pergi ke profesional kesehatan, yaitu dokter atau psikiater misalkan seperti itu, untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut, dan tentunya akan diberikan terapi-terapi terkait untuk menolong atau menanggulangi masalah teman-teman seperti itu. Nah teman-teman, perlu diketahui ya bahwa manusia itu merupakan individu yang sangat unik ya teman-teman. Mereka ini memiliki strategi coping stres atau strategi untuk memanajemen stres itu berbeda-beda teman-teman, tergantung orangnya masing-masing seperti itu ya. Ada yang cukup dengan tidur rebahan sebentar saja, itu sudah cukup untuk meningkatkan mood yang baik dan meningkatkan semangat. Ada pula yang dia harus bermeditasi beberapa hari, ada pula yang harus melakukan beberapa kegiatan seperti itu untuk meningkatkan moodnya seperti itu ya teman-teman. Nah yang perlu diingat adalah ketika di sini stres atau tekanan-tekanan ini, kekecewaan ini berlarut-larut seperti itu ya teman-teman, bahkan memunculkan masalah-masalah kesehatan yang lain, komorbidnya jadi keluar semua seperti itu ya, baik itu hipertensinya ya keluar semua. Nah ini harus segera konsultasi ke dokter, tidak perlu menunggu waktu yang lama, segera aja konsultasi ke dokter atau ke psikiater agar mendapatkan treatment yang tepat untuk menanggulangi masalah-masalah yang dikeluhkan teman-teman semuanya seperti itu. Nah oke teman-teman, cukup sekian video dari catatan harian kuliah terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang muncul setelah pemilu berlangsung ya teman-teman. Semoga teman-teman yang menonton video ini tidak ada ya yang terus-terusan stres, terus-terusan kecewa seperti itu ya, karena kita tahu sendirilah bahwasanya pemilu itu merupakan suatu kayak pesta demokrasi yang harusnya kita sendiri harus bahagia menyongsongnya, dan ini memang hal yang normal, ada menang kalahnya seperti itu. Nah cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dari catatan harian kuliah, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih atas kesempatannya, bye.